Tepat pada 4 Juli 2022 lalu, menjadi saksi sejarah penyelenggaraan event kejuaraan dunia otomotif balap mobil listrik. Formula E digelar di Indonesia untuk pertama kalinya. Event ini diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit atau JIAC Ancol. Namun, perjalanan Jakarta menjadi tuan rumah Formula E tidaklah mulus. Wacana Jakarta menjadi tuan rumah turnamen balap mobil listrik pertama kali muncul medio Agustus 2019. Anies Baswedan yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta menyebut, hasil pertemuannya dengan petinggi penyelenggara Formula E di New York, Amerika Serikat, membuahkan kesepakatan Jakarta menjadi tuan rumah tahun 2020. Sayangnya, agenda ini terkendala merebaknya virus COVID-19 dan nama Jakarta hilang dari kalender event Formula E, seperti dilansir dari kompas.com. Penyelenggaraan Formula E Jakarta pun harus mundur ke tahun 2022 seiring penetapan FIA World Motorsport Council dan ratifikasi kalender balapan musim ke-8 di Paris 15 Oktober 2021. Pada 22 Desember 2021, Ahmad Syahroni yang memimpin Komite Pelaksana Formula E Jakarta menunjuk Ancol sebagai sirkuit untuk gelaran tahun 2022. Keputusan ini diambil setelah menggugurkan 4 kandidat di lokasi lainnya, Jalan Sudirman Tamrin Senayan, Pulau Maju Bersama atau Pulau Reklamasi, dan Jakarta International Expo. Bahkan sebelum nama-nama kandidat lokasi ini bermunculan, agenda awalnya akan digelar di Museum Nasional atau Monas, namun urung dilaksanakan. Penunjukan Ancol sebagai sirkuit juga tak luput dari kontroversi. Pasalnya, 40% pembangunan sirkuit berada di kawasan tanah berlumpur. Durasi pekerjaan yang direncanakan 54 hari juga meleset karena dianggap belum memenuhi standar keamanan yang diminta. Namun, perjalanan yang penuh liku ini mampu dilewati. Bahkan, CEO founder Formula E Alberto Longo menilai Formula E Jakarta akan menjadi terbesar dan tersukses dalam sejarah. Terlepas dari penyelenggaraan kontra selama masa persiapan penyelenggaraan, balap mobil listrik Formula E akhirnya berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, digelar 4 Juli 2022. Banyak yang menyambut sukacita, tapi tidak sedikit pula yang mencibir gagasan Anies Baswedan ini. Kontroversi Formula E Jakarta tidak berhenti sampai di sini. Aroma korupsi menghinggapi penyelenggaraan Formula E Jakarta yang menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD DKI Jakarta sekitar 150 miliar rupiah, seperti dikutip dari Detik Finance. Pembangunan sirkuit sepanjang 2,4 km ini dikerjakan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama. Pada September 2019, beredar surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta ke Anies berisi rincian total biaya komitmen penyelenggaraan Formula E. Biaya komitmen ini wajib dibayarkan Pemprov DKI Jakarta ke Formula E melalui Dispora DKI Jakarta. Jika ditotal, rincian awal ini berkisar senilai 2,3 triliun rupiah. Namun kabarnya, akhirnya biaya komitmen fee ini batal. Kemudian, Jakpro selaku penyelenggara Formula E Jakarta dan CEO selaku federasi membuat kesepakatan baru terkait nilai komitmen fee. Salah satu poin kesepakatan ini adalah pemangkasan biaya komitmen fee menjadi 560 miliar rupiah
untuk 3 musim balapan. Untuk biaya komitmen fee senilai 560 miliar telah dibayarkan Pemprov DKI Jakarta ke Formula E yang bersumber dari APBD DKI. Sementara biaya penyelenggaraan Formula E setiap tahunnya sebesar 150 miliar rupiah akan dibayarkan bersumber dari APBD. Namun, Jakpro mengklaim bila pembayaran 150 miliar rupiah per tahun tidak akan bersumber dari APBD DKI Jakarta. Selama 3 musim berturut-turut menggelar Formula E, akan menelan anggaran sebesar 450 miliar rupiah. Jika ditotal dengan komitmen fee 560 miliar rupiah, maka Formula E akan menyedot biaya senilai 1,1 triliun. Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto menjelaskan, jika biaya persiapan hingga perawatan akan didapat dari sejumlah sponsor. Sekitar bulan Maret 2022, 3 bulan sebelum penyelenggaraan Formula E Jakarta, KPK memulai penyelidikan atas dugaan korupsi anggaran Formula E. Awal mula, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pemeriksaan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi sebagai saksi. Usai diperiksa KPK, Prasetyo Edy menjelaskan terkait proses persetujuan rencana penyelenggaraan dan penganggaran Formula E Jakarta, termasuk peminjaman uang Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Bank DKI yang jumlahnya sekitar 180 miliar rupiah. Edy berkelit DPRD DKI Jakarta tidak mengetahui soal pinjaman 180 miliar rupiah ke Bank DKI. KPK terus mengusut adanya dugaan praktek korupsi di ajang Formula E Jakarta. Deputi Penindakan KPK, Karyoto, menyampaikan pihaknya belum dapat menyampaikan konstruksi perkara kasus ini karena masih dalam tahap penyelidikan. Sementara Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, membantah jika penyelidikan ini terkait dengan politik dan dianggap sudah sesuai prosedur hukum. Dugaan adanya praktek korupsi di event Formula E Jakarta turut menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. September 2022, Anies Baswedan diperiksa KPK sekitar 11 jam. Namun tidak diketahui berapa pertanyaan yang harus dijawab Anies. Usai menjalani pemeriksaan, Anies mengaku telah menyampaikan semua informasi ke penyidik KPK. Kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang lamanya proses pemeriksaan Anies karena bekas orang nomor 1 di DKI Jakarta ini dianggap banyak mengetahui persoalan Formula E Jakarta. Firly pun turut membantah adanya isu politis dalam pemeriksaan Anies Baswedan di KPK. Terbaru, beredar kabar adanya upaya peningkatan status Anies Baswedan
dari saksi menjadi tersangka oleh KPK. Kabar ini berhembus kencang di sejumlah platform media sosial. Anis Santer telah menjadi tersangka di kasus Formula E. Namun belum ada keterangan resmi dari KPK terkait informasi ini. Lalu, bagaimana nasib Anies Baswedan yang kini sedang mempersiapkan diri menjadi capres di Pilpres 2024? Benarkah Anies terlibat dugaan kasus korupsi Formula E Jakarta atau hanya upaya segelintir kepentingan politik untuk menghalangi Anies maju dan menjadi peserta di Pilpres 2024? Bagaimana menurut Anda? Yang pasti, KPK saat ini masih melakukan penyelidikan dari penanganan kegiatan event Formula E di Ancol, Jakarta. Menarik menunggu kelanjutan informasinya.